Setidaknya sejak 2015, Airbus Defence and Space telah gencar mengkampanyekan pemasaran pesawat angkut A400M ke Indonesia. Berbagai lobi dilancarkan oleh firma ini untuk menarik Indonesia membeli pesawat yang dikembangkan sejak 1989 guna menggantikan C-130 Hercules dan C-160 Transal. Termasuk beberapa kali mendatangkan pesawat A400M ke Jakarta untuk demonstrasi kemampuan seperti pada bulan Maret 2017. Namun kampanye tersebut belum berhasil karena TNI Angkatan Udara kurang tertarik dengan pesawat yang memiliki payload 37 ton dan lebih suka memilih menyodorkan C-130J kepada Kementerian Pertahanan untuk diakuisisi. Guna melancarkan pemasaran A400M ke Indonesia, Airbus Defence and Space antara tahun 2017 hingga tahun 2019 memiliki Memorandum of Understanding dengan Kementerian BUMN yang menyatakan minat Kementerian BUMN untuk membeli pesawat yang pada awalnya dikembangkan oleh 5 negara Eropa dikenal sebagai Future Large Aircraft. Menurut rencana, PT Pelita Air Service sebagai anak usaha PT Pertamina Persero akan membeli 2 unit A400M untuk digunakan sebagai transportasi logistik. Sebagai imbalan, Indonesia diantaranya akan mendapatkan Autonomous Ride CN235 dari Airbus sebagai pelanjut kasa, sehingga PT Dirgantara Indonesia dapat memproduksi sendiri semua komponen CN235 di Bandung tanpa harus menunggu pasokan dari Spanyol seperti perjanjian yang selama ini berlaku. Namun hingga hari ini Suwandi turun dari jabatannya sebagai Menteri BUMN pada 20 Oktober 2019, Indonesia tidak dapat memenuhi kesepakatan MOU tersebut. Pada 2019, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan 5 unit C-130J Hercules dengan Lockheed Martin dengan nilai kontrak sekitar 500 juta US dollar. Sejak itu, Airbus Defence and Space tidak terlalu agresif lagi menawarkan A400M sebagai solusi bagi kekuatan pertahanan Indonesia. Pabrikan multinasional Eropa yang bermarkas di Taufkirchen, Jerman ini selanjutnya lebih fokus memasarkan A330 MRTT di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Indonesia terhadap kemampuan air-to-air refueling. Di ceruk pasar ini, Airbus Defence and Space berhadapan dengan Boeing yang menawarkan KC-46A sebagai solusi terhadap kebutuhan Indonesia. Namun rencana akuisisi senjata di Indonesia seringkali diwarnai dengan perubahan cepat dan tidak terduga. Sejak beberapa bulan silam, Airbus Defence and Space telah terlibat diskusi intensif dengan Kementerian Pertahanan untuk pengadaan sejumlah pesawat buatan pabrikan Eropa ini. A400M dan A330 VIP menjadi topik diskusi mendalam antara kedua belah pihak. Kementerian Pertahanan ingin mengakuisisi 2 buah A400M yang sekaligus dilengkapi dengan kemampuan air-to-air refueling, sehingga perannya mirip dengan KC-130B yang dipunyai oleh Indonesia. Sedangkan rencana pengadaan pesawat VIP jenis A330 menurut sejumlah sumber akan menggunakan airframe pesawat bekas yang nantinya akan direkonfigurasi menjadi pesawat VIP atau dikenal juga sebagai Airbus Corporate Jet. Mengutip data resmi dari Airbus Defence and Space, A400M tanker mampu membawa 50,8 ton bahan bakar di sayap dan center wing box tanpa mengganggu penggunaan ruang kargo. Pesawat yang elektronik clocks-nya dipasok oleh Aerospace Display System LLC ini mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara pada pesawat tempur Dassault Rafale, Boeing FA-18 Hornet dan Eurofighter Typhoon. Selain pada helikopter Airbus H225M dan body refueling pada A400M. Dengan konfigurasi tanker, A400M dapat melaksanakan transfer after ke pesawat lain memakai metode hose and drogue sehingga dapat memperpanjang jarak jangkau pesawat tempur Sukhoi Su-27, Su-30 dan Hawk 100-200 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Namun kelemahan A400M yaitu tidak mampu melakukan air-to-air refueling pada pesawat tempur yang mengadopsi metode boom seperti F-16. Solusi terhadap kebutuhan air-to-air refueling memakai metode hose and drogue dan boom secara simultan berada pada pesawat A330 MRTT. Namun kini nampaknya Kementerian Pertahanan lebih tertarik dengan A400M daripada A330 MRTT. Padahal sejak 2 tahun silam, Airbus Defence and Space bersama dengan PT GMF Aero Asia telah berdiskusi intensif soal rencana pembelian pesawat jet tanker.
Kedua firma tersebut juga sudah melakukan pendekatan kepada TNI Angkatan Udara sebagai calon pengguna, terlebih ketika terhadap kajian internal Matra ini yang lebih mengunggulkan KC-46 daripada A330 MRTT. Menyangkut offset untuk pembelian A400M, Kementerian Pertahanan terus berdiskusi dengan Airbus Defence and Space dengan melibatkan beberapa pihak di dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT GMF Aero Asia. Apakah Autonomous Ride CN235 termasuk dalam topik diskusi? Belum tersedia informasi detail soal ini, kecuali bahwa PT Dirgantara Indonesia membawa isu itu untuk menjadi bagian dari rencana akuisisi A400M. Dari aspek pendanaan, bisa saja rencana akuisisi A400M memakai anggaran pesawat MRTT dan dukungannya yang tersedia di penetapan sumber pembiayaan 2021 apabila tidak ada keberatan dari Kementerian Keuangan, atau menunggu perubahan Blue Book yang telah diusulkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Adapun anggaran untuk pembelian pesawat A330 VIP nampaknya masih harus menunggu revisi daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020-2024 yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan. Terlepas dari kerja keras yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dari aspek anggaran untuk memborong dua produk Airbus, nampaknya Indonesia ingin segera menandatangani kontrak akuisisi 2 unit A400M dan 1 buah A330. Apakah kontrak itu akan ditandatangani pada Jumat 8 Oktober 2021 seperti yang telah direncanakan sebelumnya?